Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 4 Chapter 1585 Perang Kembali. Segera setelah itu, cahaya merah tua dan bayangan dimuntahkan dari permukaan domain merah tua, dan sosok merah tua berubah menjadi bentuk yang berbeda. Orang-orang kuat dari Crimson Realm yang muncul lagi. Di antara mereka adalah orang-orang kuat yang pernah dilihat Lan Xuanyu sebelumnya. Termasuk Kaisar Hitam, satu demi satu menyambut Federasi Kuda Naga yang kuat yang dipimpin oleh klan naga. Sejumlah besar makhluk domain merah juga muncul, dan sekali lagi meluncurkan serangan ke segala arah. Saya harus mengatakan bahwa kemampuan langit dan bintang-bintang masih cukup kuat. Setelah luka yang disebabkan oleh tabrakan bintang-bintang oleh Crimson Realm, mereka akhirnya menghela nafas lega selama 2 hari perang antariksa. Di segala arah, pertahanan telah ditempatkan di sekitar area yang dikendalikan oleh domain Crimson. Sejumlah besar pasukan telah membentuk garis depan pertahanan. Ini juga yang menjadi alasan mengapa armada Tianhe berani memilih mundur saat ini. Pertahanan telah diatur di lapangan untuk menahan serangan dari wilayah Crimson. Khususnya, ada begitu banyak dukungan dari Federasi Longma yang kuat, tidak lagi hanya 5 ksatria naga. Biarkan mereka percaya diri. Perang kembali pecah. Lan Xuanyu memimpin kerumunan, dan kemudian menghubungi tentara Blue Ocean yang dipimpin oleh Lan Bo, dan dengan cepat berkumpul dan berbaris ke arah yang lebih tinggi. Jenis medan ini mudah dipertahankan dan sulit diserang, dan paling baik untuk pertahanan. Ketika mereka terbang ke udara, hal pertama yang mereka lihat adalah makhluk merah yang meledak dari alam merah. Makhluk-makhluk ini sepertinya tidak ada habisnya, padam dalam tembakan, dan berubah menjadi energi boneka hidup untuk berintegrasi kembali ke alam merah. Lan Xuanyu tidak dapat menilai berapa banyak energi kehidupan yang ditelan langit dan bintang-bintang selama periode waktu ini, tetapi dari alam merah dengan tenang dan tenang meluncurkan serangan darat skala penuh lagi, dapat dilihat bahwa di luar angkasa dibandingkan dengan keuntungan yang diperolehnya di langit dan bintang, itu bukan apa-apa. Sampai sekarang, tidak mungkin untuk melihat seberapa kuat domain Crimson itu. Aura menakutkan menindas. Jika Anda ingin sepenuhnya menyelesaikan Crimson Realm, saya khawatir itu membutuhkan cara yang luar biasa. Tianlong pertama, harus segera berangkat. Saat bala bantuan dari Federasi Longma tiba, pertarungan terakhir akan dimulai. Armada Federasi Douluo juga telah disiapkan, tetapi waktu spesifik untuk mengambilnya tergantung pada bagaimana Federasi Longma bertarung melawan domain Scarlet. Setidaknya dari sudut pandang saat ini, tanggapan Federasi Longma terhadap alam merah berada dalam rencananya. Meskipun alam merah sangat kuat, itu tidak menunjukkan kemampuan untuk menghancurkan seluruh langit dan bintang. Kekuatan armada Tianhe juga memberi mereka banyak waktu. Dengan kemampuan Feng Hao Douluo Federasi Longma, paling lama 2 hari, tentara federal yang sudah dipersiapkan benar-benar dapat datang. Jika Crimson Realm bisa langsung dikalahkan, itu akan menjadi situasi yang bagus. Setidaknya biarkan plane menelan yang mungkin mengancam kedua federasi ini benar-benar menghilang. Sedangkan untuk Federasi Douluo, Federasi Longma yang akan diintegrasikan merupakan ancaman besar, tapi dalam waktu singkat, seharusnya tidak akan ada masalah. Pengembangan Federasi Longma juga membutuhkan waktu. Adapun kecepatan basis kultivasinya saat ini, dalam waktu dekat, jika dia bisa langsung menyentuh level Dewa Super, setelah mencapai Dewa Super, dia pasti akan mendapat tempat di antara para ksatria naga, atau bahkan posisi yang lebih penting. Begitu dia memiliki kesempatan untuk menjadi Dewa Naga yang sebenarnya, tidak peduli bagaimana Federasi Longma berkembang, itu tidak akan menjadi masalah. Pada saat itu, kedua federasi tidak perlu berperang, dan semua masalah akan diselesaikan tanpa pertumpahan darah. Oleh karena itu, Lan Xuanyu sendiri juga membutuhkan waktu untuk memperbaiki diri. Menilai dari situasi saat ini, hasil akhir dari perang ini adalah mengalahkan alam merah. Cara mengalahkan Crimson Realm dan seberapa kuat Crimson Realm hanya bisa dilakukan selangkah demi selangkah dalam perang. Menaiki lereng yang tinggi, sudah ada posisi pertahanan yang diatur oleh tentara suku Tianhe. Berbagai tembakan artileri mulai menyerang, menunggu dampak makhluk di alam merah tua. Kedatangan Lan Xuanyu sangat menyenangkan para prajurit suku Tianhe. Tidak ada yang mau mati. Melihat musuh yang kewalahan seperti gelombang pasang, siapa yang tidak bisa membuat kulit kepalanya mati rasa. Lan Xuanyu berteriak, "Saya adalah Lan dari klan Naga Tianlong Guild, siapa yang bertanggung jawab di sini?"
Seorang jenderal klan Tianhe segera melompat keluar dari medan perang dan terbang ke Lan Xuanyu dengan cepat. Ini kira-kira setara dengan keberadaan gelar manusia tingkat Douluo. Meskipun dia bukan level dewa, dia dapat dengan jelas merasakan aura kursif dari Lan Xuanyu dan orang-orang kuat yang dibawanya, dan dia buru-buru berkata dengan hormat, "Saya Suli, Kapten Brigade ke-7 dari Tianhe 8 Army. Saya telah melihat Master Lan." Lan Xuanyu berkata, "Bisakah tembakan artileri di sisi Anda ditutup secara akurat?" Suli buru-buru berkata, "Ya. Tidak ada masalah dengan ketepatan serangan. Sistem penguncian kami harus federasi yang paling canggih, tapi cacingan ini tidak bisa membunuh mereka semua." Lan Xuanyu melambaikan tangannya untuk menghentikannya melanjutkan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Nanti, aku akan membiarkan prajurit dari suku Laut Biru bekerja sama denganmu untuk posisi. Aku akan membawaku." Fang Qiang bergegas ke garis musuh. "Yang harus Anda lakukan adalah menyerang musuh dengan tepat, bekerja sama dengan kami untuk menjaga posisi ini, dan jangan biarkan tembakan Anda jatuh pada orang-orang kami sendiri. Bisakah Anda melakukannya?" Ketika Sulisi mendengar ini, dia sangat gembira. Meskipun ini pertama kalinya dia melihat Tuan Lan ini, dia juga mendengar tentang pamor Putri Naga Emas. Ini adalah kesatria naga persiapan, generasi naga muda, dan bahkan seluruh kuda naga. Pemimpin generasi muda federal, tingkat dewa yang kuat, dengan ini dalam posisinya di sini, bagaimanapun juga tekanan akan sangat berkurang. Meskipun dia siap binasa dalam posisi dan menantang maut, tetapi siapa yang mau mati? "Saya tidak mempertanyakan, Pak, tembakan kami menjamin bahwa tidak ada yang akan menimpa rakyat kami sendiri. Kalau tidak, saya akan tunduk pada hukum militer." Sulisi tidak ragu-ragu seperti yang dijanjikan Lan Xuanyu. "Bagus, siap-siap, Marsekal Lanbo." Lan Xuanyu memanggil Lanbo. "Tuan Lan." Lanbo dengan hormat memberi hormat militer kepada Lan Xuanyu. "Kami akan memasuki formasi musuh nanti. Hanya dengan cara ini kami dapat mengerahkan efektivitas tempur terbesar. Anda mengambil Blue Ocean Warriors kami untuk menjaga posisi. Untuk memastikan bahwa posisi tidak akan dihancurkan oleh musuh yang tersisa." "Ya." Lanbo dengan hormat setuju, dan tidak pernah bertanya pada Lan Xuanyu dari awal sampai akhir, apakah dia juga bisa memasuki garis musuh bersamanya, dan melarang perintah tersebut secara ekstrim. Meskipun dia adalah Feng Hao Douluo tingkat dewa sejati, dia bisa berada di Lan Xuanyu. Di depannya, itu untuk memperlakukan dirinya sebagai seorang prajurit pelayan. Tuan Lan ini mungkin adalah masa depan klan Laut Biru. Dan dia juga bisa merasakan bahwa nafas tubuh Lan Xuanyu semakin dalam dan dalam. Dia tidak bisa lagi melihat sejauh mana kekuatan Lan Lord saat ini bisa mencapai. Lan Xuanyu melambaikan tangan kanannya, "Pergi." Saat dia berkata, dia sudah terbang lebih dulu, diikuti oleh Bai Xiuxiu, Tang Yuge, Lan Mengqin, Qian Lei, dan Liu Feng. 33 Skywings dan yang lainnya mengikuti. Setelah Ding Zuohan dibawa kembali, 33 Skywings sekarang telah selesai, dan ke-33 orang itu ada di sana. Menghadapi makhluk dari alam merah tua yang tampak seperti lautan badai, mata mereka hanya bersemangat saat ini. Selama setahun terakhir, basis kultivasi mereka meningkat setiap saat, dan ada peningkatan yang mengguncang bumi. Saat ini, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya. Dalam kata-kata Lan Xuanyu, ini adalah pelatihan terbaik untuk semua orang, dan pelatihan ini adalah jalan yang membawa mereka ke tingkat dewa. Tang Yuge telah menjadi dewa, siapa selanjutnya? Kapan itu aku? Inilah yang mereka pertimbangkan. Ketika Lan Xuanyu baru saja mengusulkan agar setiap orang akan dipromosikan ke tingkat dewa di masa depan, mereka masih menganggapnya luar biasa. Tapi sampai hari ini, 3 dari mereka sudah setingkat dewa. Mereka juga dapat benar-benar merasakan bahwa mereka berkembang ke arah itu. Solen 4 Chapter 1586 Legiun Biman. Lingkaran ilusi samar berdesir di sekitar tubuh Lan Xuanyu, menutupi mitra di sekitarnya. Ini adalah kemampuan ilusi dari pemburu harta karun, untuk membantu semua orang menyembunyikan gambar yang ditampilkan selama pertempuran, agar tidak ditemukan oleh Federasi Longma. Seiring dengan terobosan Lan Xuanyu, pemburu harta karun juga menerima manfaat besar, meski belum dapat memulihkan kekuatan puncaknya, ia telah melangkah lebih jauh. Dalam hal transfigurasi, ia telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Di bawah kedok kesadaran ilahi, ilusi sekitarnya dapat diatur senyata pikiran Lan Xuanyu. Selain itu, dari keadaan tertentu, itu benar, bahkan dengan kematian tertentu.
Dalam ilusi ini, setiap orang di 33 Skywings dapat dengan jelas melihat situasi diri mereka sendiri dan pasangan mereka, dan cara mereka bertarung. Tapi selain 33 dari mereka, semua yang dilihat dunia luar adalah apa yang pemburu harta karun ingin mereka lihat, cara perkelahian suku Laut Biru. Di antara pasukan Crimson Territory yang akan datang, yang bergegas ke depan adalah sejumlah besar makhluk. Masing-masing makhluk ini tampak seukuran anak sapi, dengan kepala besar dan anggota tubuh yang kuat. Kecepatannya cepat, sekujur tubuh penuh dengan api merah tua, dan akan ada bekas merah tua di tanah kemanapun dia lewat. Itu seperti babi hutan yang menyebarkan wabah, berlari dengan liar. Di belakangnya, tembakan artileri sudah mulai terdengar. Sejumlah besar tembakan artileri berubah menjadi parabola di udara dan jatuh ke posisi musuh. Nasulisi sangat pintar. Jika itu semua adalah pemboman artileri frontal, dia tidak dapat menjamin bahwa tembakan artileri di sisinya tidak akan mempengaruhi Lan Xuanyu dan yang lainnya sama sekali. Tapi serangan parabola semacam ini melampaui Lan Xuanyu dan yang lainnya, dan mendarat di tempat formasi musuh terpadat. Tidak hanya memiliki efek serangan terbaik, tetapi juga tidak menyebar ke sisi Lan Xuanyu sama sekali. Dan hanya mereka yang bisa keluar dari tembakan artileri yang bisa bergegas ke Lan Xuanyu dan yang lainnya. Qian Lei, panggil. Lan Xuanyu berteriak pada Qian Lei. Hehehe, bayi kecil, saudara laki-laki ada di sini. Qian Lei tersenyum aneh, dan di dahinya, cahaya mata para dewa melintas. Detik berikutnya, koin emas sudah tergantung di udara. Koin emas naik melawan badai, dan dalam sekejap, itu menjadi sangat besar, dengan diameter lebih dari 100 meter, kemudian, berkas cahaya keluar dari lubang di tengah uang dan jatuh ke tanah. Cahaya cincin roh di tubuh Qian Lei melintas, dan total 9 pintu muncul di medan perang. Panggilan Legiun Bimen. Pada awalnya, dia pernah menggunakannya sekali ketika dia berada di Akademi Shrek dan meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Pada saat itu, Qian Lei masih jauh dari cukup dewasa dalam kemampuan roh ini. Dan sekarang, kekuatan spiritualnya telah menembus ke tingkat kesadaran dewa dengan bantuan mata para dewa, dan kekuatannya jauh dari apa yang dapat dia bandingkan di awal. Begitu uang pemanggilan keluar, 9 pintu pemanggilan diatur hampir seketika. Nafas nyeri juga naik, cahaya redup berkedip-kedip, dan di tengah raungan yang keras, binatang buas raksasa itu bergegas keluar dari pintu pemanggilan dengan panik. Raksasa ini tingginya lebih dari 10 meter, dan kekuatan fisik mereka lebih tinggi daripada dewa dan iblis berlengan 8. Tangan dan cakar mereka muncul, dan mata mereka berwarna merah darah. Mereka secara langsung ditutupi oleh kemampuan haus darah Qian Lei, dan mereka bergegas maju ke medan perang. Raksasa-raksasa yang dipanggil keluar pertama kali keluar dari besi hitam Bimon, yang memiliki rambut seperti besi di sekujur tubuhnya, diikuti oleh Bimon perak yang lebih kuat. Lebih dari 100 beimeng besi hitam dan lebih dari 30 beimeng perak berbaris, membunuh makhluk-makhluk di alam merah di depan, membentuk pertahanan yang kokoh. Cahaya dewa di mata Qian Lei berkedip, dan mata para dewa di dahinya tiba-tiba menembakkan sinar ilusi. Ketika sinar ini muncul, bahkan Lan Xuanyu merasakan kesadaran dewa bergetar. Sungguh fluktuasi kesadaran yang kuat. Di saat berikutnya, berkas cahaya ilusi sudah menyinari uang pemanggilan. Tiba-tiba, uang pemanggilan bersinar terang, menambahkan sentuhan ungu dalam warna emas asli. Ho ho ho, sebuah raungan menakutkan terdengar dari pintu pemanggilan, dan kemudian, di antara 9 pintu pemanggilan, sesosok emas muncul di masing-masing. Bimeng emas berkepala 9 sebenarnya dipanggil olehnya. Terlempar dengan gagah ke medan perang. Ini semua adalah bimeng emas dalam keadaan dewasa, tingginya lebih dari 18 meter, dan setiap tubuh memancarkan aura menakutkan seperti penjara yang dalam. Begitu Golden Bimen keluar, medan perang frontal langsung jatuh ke situasi satu sisi. Lebih dari 100 raksasa, seperti langit yang tidak dapat diatasi, memblokir dampak dari makhluk alam merah. Makhluk domain merah seperti babi hutan terkoyak oleh bayangan cakar sebelum mereka bergegas ke depan mereka, berubah menjadi aliran udara abu-abu hitam dan dengan cepat mundur. Binatang behemoth ini semuanya menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi. Bim Tianliang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Qian gendut, kamu harus menyelamatkan kami beberapa. Ayo kita kentut." Qian Lei tertawa. "Tinggalkan apa yang harus tinggal. Kamu adalah ayam yang lemah." Lan mungkin menutupi wajahnya dengan tangannya, dan orang ini terbang pergi lagi. Mata dewa ini benar-benar menyebalkan. Namun, kali ini dia tidak mau membekukan mulut Qian Lei. Ini adalah hal terpenting di medan perang, di mana dia bisa mengerahkan kekuatan terkuatnya setiap saat.
Pada saat ini, tentara Bimen yang dipanggil Qianlei benar-benar mengejutkan. The Eye of the God memang menyebalkan, tapi efeknya terlihat jelas bagi semua orang. Lan Xuanyu melihat ke arah Qianlei dan menepuk dengan tangan kanannya. Lingkaran warna-warni mengalir ke tubuh Qianlei. Tubuh Qianlei terguncang dan dia menyeringai pada Lan Xuanyu, "Bos, terima kasih. Aku akan pergi juga." Saat berbicara, Qianlei tiba-tiba naik ke langit, dan di dahinya, mata para dewa meledak ke langit. Seluruh tubuhnya tampak bermandikan lapisan emas. Sosoknya tumbuh dengan cepat, dan dalam sekejap, dia telah berubah menjadi emas. Penampilan Bimeng dibandingkan dengan Bimeng emas yang dia panggil. Saat ini, sosoknya semakin besar dan kuat, dan aura di tubuhnya sangat tidak stabil dan berfluktuasi. Mata Qianlei berangsur-angsur berubah menjadi merah, dia mengangkat kepalanya ke langit, dan tangannya memukul dadanya dengan keras, membuat raungan yang memekakkan telinga. Di langit, awan guntur mengepul dengan cepat terkondensasi, dan kecemerlangan warna-warni menempel di bumi. Ya, Qianlei juga akan menerobos. Setelah kesadaran dewa menerobos ke tingkat ilahi, dia benar-benar bisa menerobos sejak lama, tetapi di bawah penindasan Lan Xuanyu, dia secara paksa membantunya mengkonsolidasikan kultivasinya. Tentang kekuatan fisik, Qianlei sudah mencapai tingkat dewa meskipun efek samping dari mata para dewa sangat menyebalkan, tetapi satu hal telah banyak membantu Qianlei. Kemampuan Qianlei untuk memiliki kekuatan hari ini tidak terlepas dari penandatanganan kontrak dengan Fatih Jin. Tapi Fatih Jin adalah Huang Jin Beimeng, dan sifatnya sangat haus darah, bahkan gila. Bersamaan dengan peleburan darah kedua belah pihak, Qianlei juga akan terpengaruh olehnya secara tak terlihat. Sangat mudah untuk tidak bisa mengendalikan dirinya saat memasuki keadaan pertempuran yang haus darah. Ini sebenarnya terkait dengan peleburan darah Fatih Jin, dan mata para dewa. Fusion, meningkatkan kekuatan spiritualnya ke tingkat yang jauh melampaui tingkat kultivasi fisik, dan sepenuhnya menguasai kesadaran. Dengan kemampuan kesadaran dewa yang kuat, dia sepenuhnya mengendalikan dirinya sendiri, dan juga benar-benar menyelesaikan evolusi garis keturunan yang dibawa oleh Fatih Jin. Hanya dengan risiko terakhir dia dapat mulai menerobos ke level dewa saat ini. Dengan awan petir yang berfluktuasi, Lan Xuanyu sudah naik ke udara dengan penjelasan sebelumnya dari Tang Yuge saat dia menerobos, tidak perlu mengatakan apa-apa saat ini. Ini adalah tenaga kerja yang telah disiapkan untuk terobosan. Itu telah berhasil mempengaruhi alam merah sebelumnya, dan sekarang perang darat telah dimulai, secara alami tepat untuk mengambil langkah maju. Boom! Guntur berwarna-warni jatuh dari langit, langsung ke Qianlei, dan dia jatuh langsung dari udara. Boom menabrak tanah. Dibandingkan dengan resolusi Tang Yuge, dia jelas tidak memiliki kemampuan itu, hanya mengandalkan tubuhnya untuk membawanya dengan keras. Solen 4 Chapter 1587 Qianlei menjadi dewa. Pada saat yang sama, guntur berwarna-warni melesat keluar dari awan petir, tetapi targetnya adalah makhluk domain merah yang membanjiri langit. Di tengah raungan, makhluk domain merah dengan diameter beberapa kilometer tersapu, dan tidak ada energi undead yang kembali. Tidak ada keraguan bahwa energi dari kesusahan guntur ini benar-benar dapat mengenai alam merah, dan bahkan merah di tanah yang diberikan oleh mereka telah dimurnikan oleh kesengsaraan langit dan bumi yang penuh warna ini. Di Crimson Realm, beberapa sosok muncul dalam sekejap, dan mereka akan segera muncul di sini, mencoba menghentikannya. Namun, begitu mereka muncul, awan petir di langit mulai berubah, dari 7 warna menjadi 9 warna, dan paksaan yang sangat menakutkan muncul, menakuti sosok-sosok itu dengan tergesa-gesa. Lan Xuanyu, bersembunyi di balik petir, menunjukkan senyum aneh di sudut mulutnya. Apakah bencana surgawi ini begitu mudah dihentikan? Jika begitu mudah dihentikan, tidakkah ada yang bisa menerobos dan menjadi dewa? Alasan mengapa dia bisa bercampur dalam awan guntur adalah karena dia ditutupi dengan kekuatan bencana langit dan bumi yang berwarna-warni di sekitar tubuhnya, dan energi dari asal yang sama membutakan bencana langit dan bumi. Dan segera setelah mereka yang kuat di alam merah muda mendekat, Tianji segera merasakan keberadaan mereka, dan itu akan menyerap evolusi dan pembantaian prinsip tertinggi langit dan bumi. Bagaimana perampokan itu lahir? Bahkan Long Tianyang tidak tahu. Mungkin ini adalah hukum dalam ruang multidimensi. Ujian pada saat kenaikan. Tidak mungkin mencegah hukum semacam ini. Untuk campur tangan secara sembrono berarti mencari kematian. Oleh karena itu, Crimson Realm menyaksikan guntur berwarna-warni jatuh dari langit, mengalahkan kekuatan tempur mereka di area yang luas, dan tidak ada hubungannya dengan awan petir di udara. Lan Xuanyu membombardir di udara,
tetapi diam-diam dia berteriak bahwa sangat disayangkan bahwa energi merah tua itu telah musnah dalam guntur. Dia melakukan ini untuk melindungi teman-temannya agar tidak melewati malapetaka, jika saja energi undead ini dapat ditelan oleh energi kehidupan. Ini semua sia-sia. Seiring dengan pemboman guntur, bumi telah diledakkan dari lubang yang dalam, dan cahaya keemasan di dalamnya masih berkedip, membuktikan bahwa Qianlei masih hidup. Bukan tugas yang mudah untuk mengemban 7 warna kesengsaraan langit dan bumi, dia seperti sedang marah, tubuhnya terus-menerus menjadi lebih kokoh. Evolusi kesadaran dewa lebih cepat dari jadwal sangat bermanfaat baginya, bahkan dalam kasus rasa sakit fisik yang parah, ia dapat secara akurat mengontrol kemampuannya sendiri dan bertarung melawan surga, dan itu tidak memengaruhi pertempuran Bimon Legion. Pada saat ini, 33 orang Skywings dapat berkata bahwa tidak ada tekanan. Bencana di langit, tembakan artileri di belakang, Beacon Beast di depan. Hampir menghentikan sebagian besar musuh. Hanya ada 2 atau 3 anak kucing yang berhasil lolos dari jaring, jadi dengan sendirinya mereka mudah dikenali. Waktu perjalanan Qianlei lebih pendek daripada Tang Yuge dengan langit, awan guntur secara bertahap memudar, dan guntur terakhir membombardirnya. Boom! Di tengah raungan yang dahsyat, ribuan cahaya keemasan meledak dari lubang. Sosok emas besar naik ke langit. Mengguncang tubuhnya, Qianlei telah berubah menjadi bimong emas besar dengan ketinggian 100 meter, dan dia meraung dengan panik. Emas di tubuhnya menjadi lebih dalam, dan bahkan memiliki perasaan emas merah. Cahaya mengalir ke seluruh tubuh. Legiun behemot-behemot yang bertarung di depan mendengar aumannya, dan tiba-tiba menjadi semakin gila. Menghancurkan makhluk merah tua, membantai dengan liar. Bukan hanya pertarungan sengit di pihak mereka, tetapi juga ke arah lain. Bala bantuan dari Federasi Longma bekerja sama dengan pasukan suku Tianhe untuk bertahan ke segala arah. Tangan Feng Hao Douluo Top di langit juga membuat fluktuasi energi menjadi biasa. Fitur keabadian membuat pasukan Crimson Realm hampir tidak ada habisnya. Federasi Longma hanya mampu menahannya untuk sementara. Tetapi setelah sekian lama, semua orang tahu bahwa itu tidak bisa dibendung. Lan Xuanyu dan yang lainnya, setelah serangkaian pemboman kesengsaraan surgawi, menjadi lebih santai. Di bawah perlindungan binatang pemburu harta karun, Lan Xuanyu diam-diam memasuki pertempuran. Tombak naga emas tidak secara terang-terangan menelannya. Dia bersembunyi di dalam jangkauan pasukan wilayah Crimson, selama ada wilayah Crimson yang mematikan di depan. Makhluk, energi undead akan kembali. Dan dia berada di udara ini, diam-diam mencekik sedikit, dan menelannya ke dalam tubuhnya. Ini jelas tidak secepat mencuri ke alam merah tua dan menelannya sebelumnya, dan itu tidak seefektif menelan energi biologis alam merah yang kuat seperti kelabang raksasa. Tetapi kemenangan tidak terbatas, dan itu tidak mudah ditemukan. Medan perang begitu besar, konsumsi kecil di pihak mereka, alam merah mungkin tidak dapat merasakannya. Lan Xuanyu tidak sedang terburu-buru. Selama perang berlanjut, dia bisa terus melahapnya di sini. Setelah menelan beberapa saat, dia kembali ke pasangannya dan melepaskan energi kehidupan yang dia telan untuk melengkapi pasangannya. Ada banyak suplemen energi kehidupan. Medan perang adalah latihan yang sebenarnya. Di langit, sejauh menyangkut Feng Hao Douluo teratas, tampaknya Crimson Domain tidak berada di atas angin, tetapi belum terlalu banyak ditekan. Pusat kekuatan di Crimson Realm sepertinya hanya ingin melibatkan kekuatan dari berbagai ras yang dipimpin oleh Dawn Dragon Knight, dan tidak berniat untuk mengalahkan mereka. Dan domain merah tua di bawah, sambil melepaskan makhluk merah untuk meluncurkan serangan, sambil terus melahap energi kehidupan dari langit dan bintang. Warna merah tua di tanah mulai menyebar lagi. Lan Xuanyu dan yang lainnya baik-baik saja. Setelah pembaptisan Thunder Jie sebelumnya, warna merah tua di tanah banyak tersebar. Di beberapa daerah, ketika merah tua menyebar ke posisi bertahan, posisi pejuang klan Tianhe harus mundur. Jika mereka tidak mundur, ada bahaya terkontaminasi dan tertelan. Jika ini terus berlanjut, tidak diragukan lagi bahwa Crimson Domain akan berada di atas angin. Lan Xuanyu diam-diam menyerap energi boneka hidup, sambil memperhatikan medan perang di udara. Dilihat dari kecepatan menelan domain Crimson saat ini, sekitar 5% dari seluruh langit dan permukaan bintang ditutupi oleh warna merah. Kecepatan ini mungkin disertai dengan penurunan energi kehidupan di langit dan bintang-bintang, dan domain Crimson sendiri akan meningkat dan dipercepat dalam proses menelan. Dalam 2 hari, saya tidak tahu berapa banyak area yang akan berubah menjadi merah tua. Pada saat ini, tiba-tiba Lan Xuanyu menyadari bahwa dia melihat sosok yang dikenalnya. Itu milik Crimson Realm,
dengan pita-pita menjalar melintasi langit, membatasi area udara yang luas, dan kemampuan mantra sesekali dilepaskan, terlebih lagi sehingga yang kuat di sisi Federasi Longma menunjukkan tanda-tanda sedang dikendalikan. Itu sebenarnya Kaisar Pesona. Dia telah kembali. Apakah dikendalikan oleh ibu saya? Pikiran ini terlintas di benak Lan Xuanyu. Alasan mengapa dia tidak berani pergi ke wilayah Crimson untuk menelannya dengan mudah adalah karena dia khawatir akan ditemukan dan ditargetkan. Bagaimanapun, di medan perang saat ini, jumlah Feng Hao Doulo tingkat Dewa Super telah melebihi 20. Meskipun dia juga merupakan basis kultivasi tingkat Dewa Sejati sekarang, medan perang seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat dia ikuti dengan mudah. Bagaimana jika Ibu Merah merasakan bahayanya, apa yang harus dilakukan padanya? Bisakah itu menghentikannya? Lan Xuanyu dengan hati-hati menyelidiki ke arah Kaisar Pesona dengan kesadaran ilahinya. Kaisar yang bertarung di udara tampaknya merasakannya. Gerakannya lamban. Detik berikutnya, secercah pengetahuan dewa terhubung dengan pengetahuan dewa Lan Xuanyu bersama. "Halo Tuan, saya Meyer." Suara Mei Huang terdengar, sangat hormat, bahkan dengan sedikit sanjungan. "Ini, bagaimana ini dilakukan? Apakah pengendalian pikiran ibu begitu kuat? Bisakah Feng Hao Doulo tingkat Dewa Super dapat langsung menyerah?" "Meyer, apakah perubahanmu telah ditemukan oleh Crimson Realm?" Lan Xuanyu buru-buru bertanya melalui pertukaran pengetahuan spiritual. Dia sekarang berada pada level Dewa Sejati, dan Kaisar Pesona bahkan pada level Dewa Super hampir mustahil baginya untuk mengintip pada level kesadaran dewa ini. Soul Land 4 Chapter 1588 membuat keberuntungan. Kaisar Mei dengan hormat berkata, "Tuan, jangan khawatir, itu belum ditemukan. Tugas kita sekarang adalah melibatkan orang-orang ini dari Federasi Longma." Lan Xuanyu berkata, "Bisakah Anda melindungi saya dari menyelinap ke alam merah?" "Hanya di luar. Aku punya cara untuk menelan energi dari alam merah, kau tahu." Kaisar Pesona ragu-ragu dan berkata, "Seharusnya itu mungkin. Nyonya sekarang sedang mencari inti kehidupan Tian He Xing dan sedang melahap setelah berhasil, maka planet ini akan menghadapi kehancuran." Pikirannya tidak berada di bidang merah tua. Selama itu bukan perubahan yang sangat jelas, itu akan baik-baik saja. Lan Xuanyu bertanya, "Berapa banyak kekuatan yang dimiliki? Anda dikerahkan untuk melawan kami?" Pesona Wong berkata, "Saya tidak tahu, kita semua individu pecahan Nyonya sendirian, kemudian budaya individu setelah bertahun-tahun evolusi konstan, membentuk populasi kelompok seperti total 130 siksa. Klan Mei Huang kita hanya salah satu dari mereka. Jika klan Mei Huang saja, ada 6 keberadaan di level saya. Saat ini, saya satu-satunya yang terlibat dalam perang." Kata Lan Xuanyu dalam mengejutkan, "Bukankah begitu? Berbicara tentang keberadaan tingkat Dewa Super, akan ada ratusan alam merah." Mei Huang berkata, "Itu mungkin. Tapi kita berbeda dari tingkat Dewa Super yang sebenarnya, dan keabadian fitur dapat merebut kembali milik kita kapan saja. Kekuatan, kesadaran kita juga akan dihancurkan dan diatur kembali. Itu menjadi keberadaan yang mematuhi Nyonya. Jadi dalam arti, kita semua adalah bagian dari alam merah." Lan Xuanyu berkata, "Jadi, kamu juga takut mati?" Mei Huang berkata, "Ya, kami tidak ingin mati, kami mati, tetapi benar-benar menghilang. Jika ada saya yang lain, itu bukan saya yang asli." Pikir Lan Xuanyu, "Pindah, ini sama seperti ayah yang menilai. Kalau begitu kau membantuku menyelinap keluar Crimson Realm, aku akan melahapnya dengan hati-hati," kata Lan Xuanyu. Terobosan alam dewa sejati telah selesai, dan sekarang dia memiliki lebih banyak cara untuk menyelamatkan hidupnya, dan ditambah dengan penutup tingkat Dewa Super Kaisar Pesona, itu memang pengurangan risiko. Selain itu, dia tidak akan menelan banyak sekaligus, berisiko ditemukan. Oke, pita di udara Mei Huang menjadi semakin padat. Dia sendiri adalah pria kuat yang pandai mengendalikan. Dia bersembunyi di balik orang kuat lainnya di alam merah, dan terus menggunakan lapangan untuk menahan kuat di pihak Federasi Kuda Naga. Dalam lingkup domainnya, Lan Xuanyu diam-diam mencapai bagian belakang domainnya, dikelilingi oleh area vakum. Di bawah naungan indera Dewa Kaisar Sihir, perasaan dewa dari orang-orang kuat lainnya tidak dapat mendeteksi sisi ini sama sekali. Di baliknya adalah domain Crimson. Lan Xuanyu tidak berniat untuk langsung menelan energi alam merah lagi, tetapi di sini, mencegat energi boneka hidup yang kembali dari udara. Semakin dekat kamu dengan Crimson Realm, semakin besar jumlah energi undead yang kembali, dan jika kamu mencegat aliran di dalamnya, secara alami efeknya akan jauh lebih baik.
Jika dia belum mencapai level dewa sebelum perubahan, dia pasti tidak akan melakukannya. Karena kekurangan kekuatan, pertahanan diri bermasalah, dan mudah ditemukan. Tapi satu langkah untuk mencapai dewa sejati, dan ada juga kaisar akrab yang akrab dengan kondisi tertentu di domain Crimson yang membantunya untuk menutupi, dan keinginan Ibu Merah tidak ada di sini, yang menciptakan peluang bagus untuk dia. Lan Xuanyu bersembunyi di balik Mei Huang. Menghadapi pertempuran, dia sendiri tidak berpartisipasi di dalamnya, tetapi secara diam-diam menyerap energi undead alam merah yang dikembalikan. Kecepatan menelan ini tidak cepat. Di bawah kendali yang disengaja, hanya tentang swallow sekitar 1% dari energi kembali. Dengan cara ini, risiko ditemukan bahkan lebih kecil, dan manfaatnya tidak terbatas. Pada saat ini, perang telah menyebar ke seluruh medan perang, dan makhluk merah tua itu sekarat dan kembali dalam jumlah besar sepanjang waktu, mengirim pasukan dan bertempur lagi. Situasi di medan perang terus berlanjut, dan tekanan pada Lan Xuanyu jauh lebih kecil daripada peluangnya. Kaisar pesona awalnya dikendalikan dari belakang, dan ditambah dengan kecepatan yang sangat cepat, untuk mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan, itu tepat bagi Lan Xuanyu untuk menelan energi dari domain merah untuk sementara waktu. Meskipun tidak mungkin makan pria gemuk dalam satu gigitan, aliran menelan dan penyerapan yang tak ada habisnya membuat pencernaan menjadi mudah. Lan Xuanyu setara dengan kultivasi di sini, dan di sisi lain, pertempuran 33 orang Skywings dijaga oleh Bai Xiuxiu dan Tang Yuge yang telah menembus level dewa. Lan Xuanyu mengambil keuntungan dari serangan kesengsaraan guntur ketika Qian Lei melewati kesengsaraan, yang meredakan medan perang di pihak mereka untuk sementara waktu, tetapi segera lebih banyak makhluk merah tua bergegas. Panggilan dari Behemoth Legion akhirnya kembali. Bahkan jika itu adalah panggilan tingkat kesadaran ilahi, ada batas waktu, dan konsumsi kesadaran Dewa Qian Lei tidak rendah, lagi pula, ada 10 kepala emas yang lebih dari sekedar buta. Namun, Qian Lei, yang kembali lagi, bukan lagi bocah laki-laki seperti dulu, tetapi Feng Hao Doulo tingkat dewa dalam arti sebenarnya. Seluruh tubuh memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, jatuh ke bumi seperti dewa yang turun. Dengan tinggi beberapa ratus meter, dia seperti andalan di medan perang ini. Makhluk merah yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju target besar. Senyum kejam muncul dari sudut mulut Qian Lei. Detik berikutnya, rambut emas yang terkulai tiba-tiba berdiri. Makhluk merah yang bergegas ke arahnya langsung tertusuk, berubah menjadi energi undead untuk melarikan diri. Qian Lei tiba-tiba membuka mulut besarnya dan tiba-tiba menghirup, dan semburan energi merah ditelan ke perutnya. Cahaya keemasan di tubuhnya menjadi berkobar. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, pusaran air emas gelap langsung terbentuk di sekelilingnya, dengan panik menyerap energi undead yang lolos ke dalam tubuh. Dalam dirinya, saya tidak tahu kapan lingkaran cahaya keemasan muncul, yang bersinar jika tidak ada. Ini adalah cincin roh ke-10 Qian Lei. Cincin roh yang memasuki tingkat dewa semuanya bersatu emas, dan mereka tidak lagi berasal dari makhluk roh penyerap, dan binatang roh tidak memiliki tingkat dewa sama sekali. Ini juga disebut cincin roh bawaan di dunia Master Roh. Qian Lei, kemampuan cincin roh ke-10, juga merupakan kemampuan cincin roh bawaannya. Melahap bumi. Itu berasal dari keterampilan bawaan yang dihasilkan dari kombinasi uang panggil dari seni bela diri dan bei mengemas. Golden Demon sendiri pandai menelan, tetapi itu tergantung pada makanan asli untuk diubah menjadi energi. Ketika mereka pertama kali memasuki benua Douluo, mereka dipuji sebagai binatang pemakan naga, dan begitulah cara mereka datang. Makanan mereka bukan hanya naga, tapi semua makhluk kuat. Dengan melahap makhluk kuat ini, mereka bisa membuat diri mereka lebih kuat. Pada saat ini, Devouring World milik Qian Lei adalah versi peningkatan dari kemampuan serupa. Tidak hanya dapat menelan makhluk untuk mengubahnya menjadi energi, juga dapat menelan jenis energi lain dan mengubahnya menjadi energi yang dibutuhkannya. Tingkatkan efektivitas tempur dan tingkatkan kultivasi. Satu langkah untuk menjadi dewa, satu langkah untuk mencapai langit. Kemampuan jiwa bawaan Qian Lei hanya cocok untuk medan perang saat ini. Sejumlah besar energi undead Crimson Realm ditelan ke dalam tubuhnya, meski dia baru saja memasuki level dewa, energi yang dibutuhkan oleh tubuh tersebut langsung terisi kembali. Pembuluh darah di tubuh dengan cepat menyelesaikan transformasi, dan kekuatan dewa dalam tubuh meningkat dengan cepat. Nafas juga menjadi lebih menakutkan. Ho ho ho, Yang Tian meraung, mata Qian Lei dipenuhi dengan kegembiraan, dan secara bertahap berubah menjadi darah. Langkahnya bergegas menuju makhluk merah tua itu. Pada saat ini, di matanya,
semua yang ada di depan adalah makanannya sendiri, membunuh dan menelannya adalah sumber evolusinya sendiri. Slowly akan datang. Saat ini, dia bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia menggigil dengan cerdik, dan darah di matanya tiba-tiba memudar. Sesosok jatuh dari langit dan mendarat dengan kokoh di pundaknya yang lebar. Rasa dingin di kepalanya, dia disambar sesuatu, dan rasa dingin yang dingin tiba-tiba mengalir ke dalam kesadaran ilahi, membuatnya benar-benar tenang.